Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Oke, hari ini aku mau ajak teman-teman untuk membahas sesuatu yang mungkin sederhana, tapi diam-diam sering kita rasakan. Tentang bagaimana media sosial bisa membuat diri kita selalu merasa kurang dan bagaimana kita belajar menerima diri sendiri. Teman-teman pernah nggak sih kalian tuh lagi asik scrolling media sosial, niatnya hanya untuk mencari hiburan, tapi pas tutup aplikasinya kok hati kalian malah ngerasa sesak ya? Kamu tiba-tiba merasa cemas, kemudian merasa nggak berguna, dan merasa ada suara kecil di kepala kalian tuh yang berbisik, kok aku kurang banget ya dibanding mereka? Perasaan gak cukup ini bukan cuma kalian aja kok yang merasakan. Sekarang aku mau ajak teman-teman semua untuk sama-sama memahami dan mengerti tentang pentingnya self-acceptance di era media sosial ini. Teman-teman, di rentang usia kita yang 15-23 tahun ini, kita termasuk pengguna media sosial yang paling aktif. Kita menggunakan platform ini untuk berteman, mencari hiburan, bahkan untuk belajar. Tapi sadar gak sih, setiap kita buka handphone, kita langsung diserbu oleh ratusan standar ideal. Mulai dari standar kecantikan, bentuk tubuh yang dianggap goals, hingga gaya hidup mewah yang dianggap sebagai definisi sukses anak muda. Nah, adanya standar ideal itu yang muncul terus-menerus di feed kita, secara otomatis insting kita akan membandingkan diri kita dengan apa yang ada di layar. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya timbul rasa insecure yang mendalam. Kita merasa nggak cukup pinter, kita merasa nggak cukup menarik, dan nggak cukup sukses menurut diri kita sendiri. Nah, jujur, aku pun pernah ada di posisi itu, di fase tersebut. Dulu aku pernah mengalami yang namanya bullying, di mana fisik aku dikomentari secara negatif, dan dianggap warna kulitku itu cenderung lebih gelap menurut standar mereka. Dan itu membuat aku dijadikan bahan candaan mereka. Rasanya sakit pasti. Dampak emosionalnya itu bikin aku merasa nggak percaya diri, terutama untuk bersosialisasi, dan selalu merasa kurang dalam diri aku. Jadi tidak pernah melihat adanya kelebihan dalam diri aku. Parahnya lagi, itu media sosial kadang justru memperkuat rasa sakit itu. Pas lagi down, aku malah melihat orang-orang di media sosial yang fisiknya kelihatan sempurna tanpa celah sedikit pun. Dan media sosial seolah menjadi cermin raksasa yang terus-menerus mengejek kekurangan aku. Membuat luka yang tadinya kecil, tadinya hanya sekecil ini menjadi lebih besar atau jadi menganga. Tapi setelah aku pelajari lagi, ternyata apa yang kita alami dan kita rasakan ini ada penjelasan ilmiahnya, teman-teman. Kita perlu sadar bahwa ada jurang pemisah yang besar antara realitas kehidupan nyata dengan representasi media sosial. Media sosial itu cuma tempat untuk highlight reel atau potongan momen terbaik yang sudah dipoles, difilter, dan diatur sedemikian rupa. Kenapa kita bisa secemas itu? Karena menurut penelitian dari Valkenburg dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul Social Media Use and Adolescent Self-Esteem Hiding for a Person Specific Media Effects Paradigm pada tahun 2021, keterlibatan remaja yang semakin besar di sosial media itu berbanding lurus dengan munculnya perbandingan sosial yang memengaruhi cara kita memandang diri sendiri atau disebut dengan self-esteem. Nah, hal ini juga diperkuat oleh studi dari Cecilia MSMA yang berjudul Relationships Between Social Networking Site Use and Self-Esteem, The Role of Gender pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa tingkat self-esteem seseorang bakal rentan turun ketika penggunanya sering membandingkan dirinya dengan orang lain di platform tersebut. Bahkan, laporan dari US Surgeon General tahun 2023 memperingatkan kita semua bahwa remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam sehari memiliki resiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental, seperti kecemasan kronis dan menurunkan kepercayaan diri.
Jadi, rasa cemas yang kita alami ini sebenarnya nyata, dan pemicu utamanya adalah mekanisme perbandingan sosial yang terus kita lakukan setiap kali menatap layar handphone. Maka dari itu, kita butuh yang namanya self-acceptance atau penerimaan diri. Dan ingat, self-acceptance ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik atau penampilan luar saja. Perasaan tidak cukup ini juga sering muncul karena kita membandingkan aspek kehidupan yang lebih luas. Kita cemas lihat pencapaian akademis orang lain, iri melihat kondisi finansial keluarga orang lain, atau merasa tertinggal melihat kecepatan proses hidup orang. Padahal, setiap individu itu punya garis start, waktu, dan proses perjuangan masing-masing yang nggak bisa disamaratakan. Lalu, apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk keluar dari jebakan ini? Pertama, kita harus mengurangi kebiasaan untuk membandingkan diri. Sadarilah bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan kompetisi balap lari dengan orang lain di Instagram. Kedua, tanamkan di pikiran kita bahwa media sosial itu tidak menunjukkan realitas secara utuh. Jangan pernah mengukur kebahagiaan kamu dengan standar semu dari media sosial. Itu penting banget, teman-teman. Yang ketiga, ayo sama-sama menerima diri kita seutuhnya. Terima bahwa kita juga manusia yang memiliki kekurangan, tapi kita juga punya keunikan dan kelebihan yang sangat berharga. Keempat, bangun penilaian diri yang mandiri. Berhenti untuk menggantungkan harga diri kita dan kebahagiaan kita pada validasi eksternal. Contohnya apa? Contohnya seperti jumlah likes atau komentar dari orang lain. Nah, teman-teman, perlu diingat bahwa media sosial itu cuma alat. Jangan biarkan dia mengendalikan kebahagiaan kita. Yuk, mulai hari ini kita sama-sama tingkatkan kesadaran diri, batasi waktu scrolling demi menjaga kesehatan mental kita masing-masing. Mari belajar jadi orang pertama yang bangga dan sayang sama diri sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.